Pertanyaan bodoh dan konyol. Pilih mana? Pancasila atau Al-Quran? Kalangan akademisi, pakar hukum dan para ulama menilai itu adalah pertanyaan yang bodoh dan konyol. Sayangnya, pertanyaan bodoh dan terkesan kampungan itu justru datang dari mereka yang mewakili sejumlah institusi bergengsi di negeri ini yang membuat soal-soal pertanyaan untuk tes wawasan kebangsaan KPK. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, yang membuat pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan yang akhirnya membuat kisruh itu adalah BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang melibatkan Badan Intelijen Negara, BIN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, juga BAIS TNI dan yang lainnya. Kendati tes wawasan kebangsaan itu memicu kekerisuan dan dihujani kecaman dari berbagai pihak, namun tidak satupun dari pimpinan instansi yang terlibat dalam pembuatan materi tes yang kontroversial itu yang meminta maaf kepada rakyat atas kekisruhan yang mereka timbulkan. Ya, rakyat yang selama ini membiayai dan menggaji mereka. Tidak mudah memang memprediksi kelanjutan dampak buruk dari tes wawasan kebangsaan KPK yang membuat gaduh itu. Maklum, sejauh ini belum jelas benar bagaimana keputusan Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM Perempuan maupun Ombudsman RI yang menerima pengaduan 75 pegawai KPK yang merasa dizalimi itu. Adalah menarik jika dicermati soal kisruh tes wawasan kebangsaan itu tidak ada yang mengadu ke DPR. Maklum, menurut Indonesia Corruption Watch, DPR dari awal memang seia sekata dengan pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, suatu undang-undang yang dinilai banyak pihak sebagai melemahkan KPK. Maka bisa dipahami jika dalam menyikapi kekerisuhan tes wawasan kebangsaan KPK itu, para wakil rakyat di DPR cenderung bungkam seribu bahasa. Dalam konteks inilah kritik sosial yang dilakukan Iwan Fals melalui lagu ciptaannya tentang wakil rakyat bukannya tanpa fakta. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Dari hasil investigasi konsorsium jaringan media Indonesia Leaks yang dimuat di Tempo.co, juga majalah Tempo dan koran Tempo, serta jaringan ID, Tirto ID, dan The Gecko Project, mereka menurunkan tulisan yang mereka sebut sebagai soal dugaan akal busuk tes wawasan kebangsaan KPK. Yang menarik dari laporan investigasi itu disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK mesti membayar uang sejumlah 1,8 miliar rupiah kepada Badan Kepegawaian Nasional BKN selaku penyelenggara tes. Tentu tidak mengherankan benar apabila Kepala BKN Bima Arya Wibisana mengklaim bahwa pihaknya tidak melakukan kesalahan terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK. Walau hujan kritik datang dari berbagai arah, baik kritik yang dilontarkan
kalangan akademisi, pakar hukum, para ulama, dan para pegiat organisasi anti korupsi. Pertanyaan pilih Pancasila atau kitab suci jelas tidak mengesankan orang yang mengerti konstitusi dan jelas tidak paham sejarah Pancasila. Celakanya, pihak yang bertanya, dalam hal ini penyelenggara tes wawasan kebangsaan KPK, bersikap dan bertindak seakan merekalah yang paling memiliki nilai kebangsaan. Jika ada suami istri yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik anaknya, lalu ada orang bodoh yang bertanya kepada sang anak, "Kamu pilih ibu atau ayahmu?" maka jelas itu adalah suatu pertanyaan yang bodoh dan konyol. Begitupun manakala ada yang bertanya kepada saudara kita yang beragama Islam, pilih Pancasila atau Al-Quran, atau bertanya kepada saudara kita yang Nasrani, pilih Pancasila atau Injil, atau bertanya kepada saudara kita yang beragama Hindu, pilih Pancasila atau Weda, maka yakinlah orang yang bertanya seperti itu jelas jiwanya terganggu. Di antara pegawai KPK yang membeberkan kepada publik kejanggalan tes wawasan kebangsaan itu melalui media adalah Tata Hoiriah. Tata kepada RCTI mengakui bahwa dirinya ditanya dengan sejumlah pertanyaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan. Saya ditanya hal yang sangat privat dan cenderungnya adalah profiling. Misalkan saya ditanya apakah saya sudah menikah atau belum. Ketika saya jawab belum menikah, yang pertanyaan menyusul lainnya adalah apakah saya punya pacar. Kemudian berapa kali pacaran. Kemudian berlanjut lagi, apakah pacaran sekarang akan berlanjut kepada pernikahan, apakah diperkenalkan kepada orang tua, dan yang paling menurut saya tidak masuk akal dan itu sudah keterlaluan adalah kalau pacaran ngapain saja. Di luar itu saya ditanya tentang aliran agamanya. Ada yang ditanya, pilih mana Al-Quran atau Pancasila. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, para wakil rakyat di DPR dalam masalah penting seperti itu, apapun komisinya, mereka cenderung bungkam 1000 bahasa. Boleh dibilang 99,9% anggota DPR bungkam menyikapi tes wawasan kebangsaan yang membuat gaduh itu. Di antara yang berani dengan tegas mempersoalkan pertanyaan konyol dalam tes wawasan kebangsaan itu adalah Muzamil Yusuf, anggota DPR asal Lampung. Dalam suatu kegiatan rapat bersama Ketua DPR Puan Maharani, Muzamil Yusuf mengecam keras pertanyaan tes wawasan kebangsaan yang menurutnya melanggar konstitusi negara itu. Seorang peserta tes telah ditanya untuk memilih salah satu saja, Pancasila atau Al-Quran, tidak boleh memilih kedua-duanya. BKN telah menciptakan bahaya yang lebih besar. Pertama, mengabaikan sikap negarawan founding fathers kita yang arif dan bijaksana, menyandingkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan sila ketiga persatuan Indonesia dengan harmoni di dalam Pancasila. Kedua, BKN telah menginjak-injak amanat konstitusi Undang-Undang Dasar kita pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi negara berasal atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Maka niat BKN untuk memerangi radikalisme agama berubah menjadi kebijakan terorisme terhadap keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam yang dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau Al-Quran. Seakan-akan orang yang memilih Al-Quran dia tidak Pancasilais. Saya tidak bisa membayangkan tes wawasan kebangsaan ini kalau kita tolerir, kalau kita legalkan, akan seperti apa generasi bangsa kita ke depan. Yang menarik, pertanyaan pilih Pancasila atau Al-Quran memancing pendapat YouTuber lucu Pak Dul.
YouTuber Pak Dul yang subscribernya lebih dari 1 juta, yang terkesan lucu, deso, polos namun cerdas itu dengan lugas dalam salah satu tayangan YouTube-nya mengemukakan pendapatnya. Anda pilih dasar negara atau kitab suci? Dua hal ini tidak bisa dipertentangkan. Pertanyaan ini melanggar konstitusi karena berpotensi memecah masyarakat. Dan pertanyaan seperti ini tidak sesuai dengan dasar negara itu sendiri. Beda tingkatan, beda substansi, dan beda derajat. Norma-norma dasar negara itu lahir dari norma-norma agama dan kitab suci. Apabila dipaksa memilih, maka jawaban itu akan bersifat private. Jawaban yang paling tepat adalah implementasi keduanya dalam kehidupan beragama dan bernegara. Loud and clear. Jika memang benar sebagaimana disampaikan kalangan akademisi dan pakar hukum bahwa tes wawasan kebangsaan KPK itu melanggar konstitusi, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab soal urusan pelanggaran konstitusi itu?